Ajang balap internasional F1 Powerboat 2024 Danau Toba resmi berakhir pada Minggu 3 Maret 2024. Kepolisian Daerah Jawa Barat baru-baru ini meresmikan Gedung Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Karawang yang berbasis Electronic Traffic Law Enforcement serta peluncuran aplikasi silang yang inovatif. Presiden Joko Widodo meninjau langsung Pusat Komando atau Command Center Ibu Kota Nusantara yang terletak di hunian pekerja konstruksi IKN Kalimantan Timur. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Senin 4 Maret 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Mentari Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Satreskrim Polres Lumajang, Jawa Timur menangkap 2 pelaku penadah sepeda motor. Berikut barang bukti berupa 10 unit sepeda motor, 1 buah mesin diesel, 1 alat gerinda yang dibuat untuk menghapus nomor rangka dan nomor mesin. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku menjualnya dengan harga Rp800.000 per unit. Siang hari ini kita akan melaksanakan press release terkait dengan tindak pidana pertolongan jahat ataupun penadah. Jadi berawal dari laporan masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari yang bersangkutan ini memarkir kendaraannya di samping rumah ataupun di teras sebelah rumahnya pada hari Sabtu. Kemudian sampai Minggu kendaraan ini masih ada, tetapi pada hari Senin, tepatnya pada pukul 04.00, pelapor ini melihat bahwa kendaraannya sudah tidak ada di tempat di mana diparkirkan. Dari laporan ini akhirnya kami dari kawan-kawan Reskrim melakukan penyelidikan sehingga pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 bisa kami amankan saudara A. Kemudian dari hasil integrasi dan keterangan dari yang bersangkutan, di mana kita temukan salah satu bukti yang dilaporkan dari pelapor, sehingga dari hasil pengembangan ini bahwa saudara A ini mendapat ataupun membeli barang bukti yang sekarang menjadi barang bukti ini dari saudara AW, sehingga juga kami kembangkan kembali sehingga keterangan dari AW ini bahwa barang-barang ataupun alat-alat bukti yang sekarang kita amankan ini didapat dari saudara M dengan awal yaitu untuk membantu menjualkan dengan fee Rp800.000 per unit. Kemudian juga dari keterangan si AW kami kembangkan kembali ke saudara M, sehingga pada saat kami telusuri, kemudian saudara M ini sempat melarikan diri pada saat kita lakukan penangkapan dengan temannya yang belum kami ketahui identitasnya. Adapun dari beberapa barang bukti yang kita amankan dari saudara AW maupun dari saudara AS, yaitu berupa kendaraan bermotor sejumlah 10 unit, kemudian 1
mesin diesel, kemudian 1 alat gerindra, ini ya, gerindra ya, yang dibuat untuk menghapus ataupun menghilangkan dari nomor rangka nomor mesin. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan terkait dengan tindak pidana pertolongan jahat yang alhamdulillah sudah kita lakukan penyidikan dan penangkapan kepada yang bersangkutan. Sementara itu, Polresta Barelang menggelar konferensi pers ungkap pelaku perundungan terhadap anak di bawah umur yang viral di media sosial. Polresta Barelang menggelar konferensi pers ungkap pelaku kekerasan terhadap anak di bawah umur atau bullying yang viral di media sosial. Bertempat di lobi Mapolresta Barelang, konferensi pers dipimpin oleh Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Trinuryanto, didampingi oleh Kepala UPTD PPA Kota Batam, Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kasih Humas Polresta Barelang Kapolsek Lubuk Baja, dan Kanit Reskrim Polsek Lubuk Baja. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Trinuryanto mengatakan pelaku berjumlah 4 orang, yang mana 1 orang dewasa berinisial N, 18 tahun, 3 orang pelaku anak di bawah umur berinisial RRS 14 tahun, M 15 tahun, AK 14 tahun yang terjadi di ruko kawasan Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam pada hari Rabu 28 Februari 2024 dengan 2 orang korban anak di bawah umur berinisial SR 17 tahun dan RF 14 tahun. Antara ya korban dan pelaku ini ada istilahnya saling membuli lah. Jadi dari korban ini informasi daripada keterangan daripada penyidik, jadi pelaku ini sering menjelek-jelekan pelaku ya di sini. Informasinya seperti itu. Dan yang kedua yaitu daripada korban ini dituduh istilahnya pelaku ini barang pelaku dituduh ya, dicuri oleh korban. Ya jadi itu. Barangnya apa ya nanti ini dari masuk pendalaman oleh penyidik kami ya barangnya apa yang dituduhkan itu termasuk mungkin ada informasi ada masalah trafficking ya jadi itu ini masih kita dalami ya, masalah itu. Motif pelaku melakukan kekerasan atau bullying terhadap kedua korban adalah karena para pelaku sakit hati terhadap korban akibat adanya dugaan korban mengambil barang milik pelaku sehingga para pelaku kesal. Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian tangan, dagu, leher, hingga luka di bagian kepala. Dalam penanganan perkaranya, pelaku dewasa dikenakan hukum acara pidana dan KUHP atau Peradilan Pidana Umum, sedangkan 3 orang pelaku anak di bawah umur diberlakukan UU Perlindungan Anak atau anak berhadapan dengan hukum. Perkara ini akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena melanggar pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun 6 bulan dan atau 170 KUH pidana dengan ancaman kurungan penjara selama 5 tahun 6 bulan. Kapolresta Barelang juga menghimbau kepada masyarakat Kota Batam khususnya orang tua dan guru supaya mengawasi anak-anak dalam bergaul untuk menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum seperti kekerasan, pencurian, dan narkoba. Dari Humas Polresta Barelang melaporkan untuk Polri TV. 2 anak hanyut di Kali Mampang, Jakarta Selatan ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Korban terseret arus dan hilang saat bermain di Kali Mampang pada hari Sabtu lalu. Kedua korban ditemukan di Pos Jagal, Kelurahan Bangka, dan 1 jenazah ditemukan di bawah jembatan Pasar Jagal. Mampang mendapatkan laporan dari warga akan adanya anak yang hilang karena terhanyut aliran Kali Sungai Mampang. Jadi sekira pukul 13.30, 7 anak-anak ingin berenang ke Kali Mampang. Kemudian 6 orang mencebur, 1 anak atas nama inisial G tetap berada di atas untuk menjaga perlengkapan anak-anak yang mencebur. Kemudian 2 anak atas nama
inisial F dan A. Ternyata begitu masuk tidak bisa berenang karena terbawa arus. Kemudian anak yang berinisial R berusaha menyelamatkan tetapi terlepas. Sehingga dua anak yang atas nama inisial F dan A ini terhanyut. Kemudian yang inisial R berhasil menyelamatkan diri. Kemudian saat ini kami sudah berkoordinasi dengan Damkar dan tim SAR dari BPBD, dan rencana kami akan laksanakan evakuasi upaya penyelamatan dengan menurunkan dua perahu, satu perahu dari pihak Damkar dan satu perahu dari pihak BPBD dengan menyisir nanti sepanjang Kali Mampang. Kita turun ke kali, kemudian kita menyisir area start dari titik awal TKP anak tercebur. Kemudian kita berjalan menyisir kurang lebih sekitar 1 kilo hingga tiba di dekat pos jagal Kelurahan Bangka. Di area itu kita ketemukan satu anak dengan posisi mengambang, yaitu atas nama inisial A dalam kondisi yang sudah meninggal dunia. Tepatnya di bawah jembatan Pasar Jagal ada salah satu tim SAR yang tersangkut kakinya. Begitu dicek ternyata ini adalah anak yang kedua, korban atas nama F. Kita temukan kurang lebih 40 meter dari TKP pertama dalam kondisi meninggal dunia juga. Kedua anak kemudian kita evakuasi dan dibawa ke RSUD Mampang Perapatan. Dari aparat, yang pertama kami menyampaikan bela sungkawa dan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang korban kedua anak meninggal dunia. Kemudian kepada para warga, masyarakat kami imbau agar tidak sembarangan untuk berenang ke kali, khususnya dalam cuaca yang hujan, gerimis, dalam kondisi yang ada genangan air, karena kita tidak tahu arus itu cukup deras di bawah, sehingga ketika kita masuk ke dalam genangan air kita bisa tergelincir kemudian terhanyut. Bu, saya turut berduka cita Kapolsek Mampang. Semoga almarhum mendapat tempat yang terbaik di Allah SWT, yang kuat, sabar, sehat, Allah lebih sayang. Ya, Ananda sudah sehat, sudah senang, bahagia di surga ya. Ya Bu, sabar, tabah, kuat ya. Ya. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali.